Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Jadi masih di series Golang in Advance ya. Kita akan lanjut kembali data struktur kita ya, pembahasan data struktur, cara implementasi data struktur di bahasa pemrograman Go. Nah, sekarang data struktur yang pengen gue bahas ini cukup cukup kompleks ya, makanya akan gue bagi jadi beberapa video, yaitu data struktur tree ya. Jadi sebagaimana yang udah gue tulis di sini, teman-teman. Jadi tree ini ada banyak ya. Ada tree-nya itu sendiri ya, kita akan jelasin apa itu tree, terus ada binary tree gitu ya, terus apa itu binary search tree, terus apa itu FEL tree, red black tree, heap, serta B tree. Nanti kita akan coba implementasi ya data struktur ini. Dan yang perlu teman-teman ingat ya, jadi data struktur tree ini walaupun begitu kompleks gitu ya, sebenarnya ini adalah materi wajib yang sebenarnya teman-teman perlu ketahui gitu ya, as a software engineer gitu ya, karena kalau kita lihat ya in the real world gitu ya, open source tools yang teman-teman gunakan sebenarnya itu pasti memiliki fondasi data struktur yang udah kita bahas sebelumnya dan tree ini gitu ya. Nah, selain tree nanti ada graph ya sebetulnya. Cuman yang pengen gue tekankan di sini adalah jangan sampai menyerah hanya karena kompleksitasnya saja gitu ya. Ya, bear with me, gue akan coba jelasin sedetail mungkin konsep di belakang data struktur tree serta cara implementasinya di bahasa pemrograman Go. Ya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian pembahasan tree ya. Jadi apa itu tree? Nah, tree itu adalah salah satu data struktur yang non linear. Ya, jadi sebenarnya tree ini mirip kayak linked list, teman-teman. Jadi ada satu node, dia akan punya referensi ke node yang lain gitu ya. Tapi kalau linked list itu kan referensi ke node berikutnya hanya satu linear ya, segaris gitu ya. Node berikutnya, node berikutnya, node berikutnya gitu ya. Nah, kalau tree ini, teman-teman, satu node bisa punya lebih dari satu referensi gitu ya, ke dua node yang berbeda. Oke, paham ya? Jadi ada misalkan 3 node nih. Nah, yang satu node ini mengarah ke misalkan ini node A, node B, node C gitu ya. Node A ini punya referensi ke node B dan node C gitu. Ya, sebagaimana yang gua gambar di sini ada 10 gitu ya. 10 as a node punya dua referensi ke node yang nil, dua node yang nil ini. Misalkan teman-teman insert ya udah misalkan di sini 6. Nah, di sini misalkan 8 misalkan. Oke, artinya apa? Artinya 10, node 10 ini punya referensi ke 8 dan 6. Nah, ini sebenarnya nggak mesti dua ya anaknya ya. Tree itu ya bisa berapa aja sebetulnya gitu ya. Childnya bisa berapa aja. Contoh yang mengimplementasi ini adalah HTML. Nah, buat teman-teman front end engineer gitu ya, teman-teman pasti familiar dengan tag ya kan. Nah, tag itu as a parent-nya gitu, ya root-nya gue bilang gitu ya. Kita punya tag HTML, terus di dalamnya punya tag lagi, dalam tag bisa punya tag lagi gitu ya. Nah, itu kita bisa visualisasikan seperti tree ini, teman-teman. Ya, di mana ini adalah root-nya, misalkan tag HTML gitu ya. Terus tag HTML punya tag div, misalkan div yang ini punya anak lagi gitu ya, punya dua anak misalkan. Yang satu P1, yang satu lagi misalkan P2 ya kalau nggak salah ya, atau P doang ya, gue lupa. Oh sorry, P doang ya, P yang satu lagi H1 misalkan. Nah, ini sama seperti ini teman-teman tree itu. Ya, exactly sama implementasinya. Jadi teman-teman harus ngerti juga nih cara implementasi data struktur tree di beberapa bahasa pemrograman, dalam hal ini di Go gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah ngerti definisi tree gitu ya, adalah salah satu data struktur yang non linear gitu dan punya bisa lebih dari beberapa children gitu, beberapa anak. Nah, kita lanjut ke binary tree nih. Nah, kita di video ini kita akan khusus bahas binary tree ya. Jadi binary tree itu ya adalah tree yang hanya punya anak 0, 1 atau 2. Ya. Paham ya? Jadi let's say gini, misalkan gue balikin nih ini ya. Jadi 10 atau 10 nil nih, nah ini ya. Oke, 10 ini disebut sebagai, atau tree ini gitu ya, tree ini disebut sebagai binary tree. Kenapa? Karena 10 ini nggak punya anak gitu ya, 0 gitu ya. Nah, kalau teman-teman insert gitu ya, teman-teman insert jadi di sini let's say 6 misalkan ya. Nah, ini apakah ini binary tree? Ya, betul, tetap disebut binary tree karena 10 ini punya anak 1 gitu ya. Kan boleh 0, 1 atau 2 ya kan? Ya dong. Nah, kalau nilai ini diisi lagi jadi 9 misalkan. Oke. Nah, apakah tree ini tetap binary tree? Ya, tetap. Ya. Tapi kalau misalkan 10 ini nanti diisi lagi gitu ya, diisi lagi, diinsert lagi dengan let's say nih gue bikin gini aja, diisi 8 misalkan. Nah, apakah tree ini binary tree? Tidak. Karena tidak memenuhi syarat ya. Jadi syaratnya binary tree itu anaknya gitu ya, children dari sebuah node itu tidak boleh melebihi 2. Ya, 0, 1 atau 2.
Paham ya? Nah sekarang kita coba implementasi cara membuat binary tree gitu ya, proses push serta print di dalam binary tree teman-teman. Nah di sini by the way, gue punya data struktur queue yang diimplementasi menggunakan circular buffer. Teman-teman silahkan lihat videonya di sini dulu kalau teman-teman belum lihat ya. Karena kita akan perlu queue ya untuk membuat sebuah binary tree nantinya. Oke, paham ya? Sekarang kita coba implementasi teman-teman. Type node ya, node struct. Nah, biasa val in, kita mulai dari integer dulu ya. Biar simple, biar mudah. Oke. Val in. Lalu di sini ada gue bilang left gitu ya, left node dan ada right node. Kalau teman-teman lihat tadi diagramnya ya, diagramnya itu kan ada 10 nil nil gitu. Berarti ada setiap node itu punya left, punya right. Ya kan? Oke. Nah, kita bikin konstruksinya teman-teman. Func new node val in terus return sebuah address dari node. Oke. Kita return sebuah address node di mana val-nya akan menggunakan val, left-nya akan nil terlebih dahulu, ya kan? Right-nya akan nil terlebih dahulu. Oke, nggak ada yang aneh dengan ini ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah node, ya udah kita fokus untuk membuat node itu dulu gitu ya. Nggak ada kaitannya yang nyambungin sama yang kiri sama yang kanan, nggak ada. Itu ntar gitu ya. Paham ya? Nah teman-teman, ada method yang perlu kita tahu gitu ya. Namanya adalah traverse ya. Sebenarnya traverse ini mirip seperti print pada data struktur sebelumnya gitu ya. Tapi inti dari traverse ini adalah gimana caranya kita bisa exactly visit ke setiap node yang ada di tree exactly satu kali gitu. Ya, dinamakan sebagai traverse. Kalau teman-teman ingat di metode print sebelumnya ya, linked list kita kan menjelajahi node ke node gitu ya. Semua node-nya di print exactly satu kali kan. Nah, di tree juga sama, cuma namanya traverse gitu ya. Oke, nanti di traverse gue akan jelasin lebih lanjut, ada DFS, ada BFS gitu ya, tapi nanti di video terpisah biar teman-teman nggak langsung bingung gitu ya. Sampai sekarang gue harap teman-teman masih bisa ngikutin gitu ya. Kalau yang bingung silahkan komentar di kolom komentar ya. Gue mau bikin traverse dulu tadi ya, func and node traverse ya, if n sama dengan nil gitu ya, kita return. Oke, selesai. Nah kalau misalkan nggak nil ya kita print len n dot val. Oke, nah jangan lupa ini baru satu node, kita pengen traverse ke node yang kiri dan kanan kan, berarti n dot left dot traverse. Jangan lupa yang right-nya juga, right traverse. Ya. Nah, ini namanya rekursif, teman-teman. Kalau teman-teman belum ngerti tentang rekursif, silahkan lihat video gue di sebelah sini ya. Gue jelasin juga tentang rekursif. Jadi pemanggilan functions dalam functions ke dirinya sendiri gitu ya, functions dirinya sendiri. Oke. Nah, ini disebut sebagai pre-order sebenarnya, tapi nanti akan gue jelaskan di bagian DFS ya. Teman-teman cukup tahu dulu bahwa ini adalah cara kita traversing the tree gitu ya. Kita bisa traverse ke setiap node exactly satu kali. Oke, gue rasa cukup untuk node-nya. Sekarang kita bikin as all tree-nya ya, atribut untuk tree-nya. Oke, type tree struct, dia punya root ya kan, which is address dari sebuah node, dan dia punya queue teman-teman. Oke, nanti gue jelasin kenapa dia perlu queue. Kita perlu queue untuk type queue gitu ya. Nah type-nya teman-teman, saran gua teman-teman lihat dulu tentang generic types ya. Videonya juga ada di sini, gua udah buat. Jadi queue yang udah gua buat ini adalah tipe generic ya, menggunakan generic. Jadi queue-nya bisa gua masukin apa aja. Dalam hal ini gua pengen queue dengan tipe address dari node. Ya, teman-teman mudah-mudahan nggak bingung ya. Oh sorry, bukan tree ya, binary tree. Oke, sekarang kita bikin konstruktornya func new binary tree. Kita akan mereturn sebuah binary tree ya. Return dari address binary tree di mana rootnya by default akan nil terlebih dahulu. Queue-nya akan kita make untuk array dari bukan make ya, tapi new queue ya. Kita inisiasi sebuah queue dengan tipe address dari node, capacity-nya kita gedein dulu. Ya, nanti gue ajarin gimana cara nyari capacity yang sebenarnya gitu ya. Atau biar gampang 100 dulu lah. Oke, kita udah bisa menginisiasi sebuah binary tree teman-teman.
Nah sekarang kita pengen nge-push something ke tree gitu ya. Kita punya udah punya struktur untuk tree-nya gitu ya. Struktur node-nya juga kita udah punya. Sekarang gimana cara kita pengen push something ke dalam tree. Kita pengen masukin data ke sebuah tree. Oke ya udah tinggal func bt gitu ya. Binary tree push gitu ya. Sebuah value in. Ingat di sini gue masih pakai integer. Kalau teman-teman ini mau ganti jadi sebuah value yang generik juga silahkan, node-nya tinggal diganti aja pakai t gini ya, t any juga bisa gitu ya, atau t pakai interface misalkan comparable misalkan. Kalau di Golang 1.18 sudah ada ya comparable ini, silahkan aja. Tapi gua dalam hal ini biar nggak teman-teman nggak bingung ya, teman-teman nggak meledak gitu, gue pakai integer dulu aja. Oke. Nah gue pengen nge-push suatu integer ke dalam tree-nya. Apa yang harus gue validasi terlebih dahulu? Ya kita lihat dulu tree-nya sudah ada root-nya belum gitu kan. If binary tree.root sama-sama nil, berarti sebenarnya kita mesti inisiasi dulu ya kan. Ya dong. Berarti kita bt.initiate masukin file-nya. Nah sekarang initiate kan belum ada nih, kita bikin nih teman-teman. Ya udah func ya bt binary tree initiate file in. Oke, cara menginitiate-nya gampang banget ya kan. Bt root sama dengan new node dari file. Ya, kita udah dapat rootnya nih. Nah, teman-teman, karena kita akan melakukan level ordering, jadi kalau teman-teman lihat ya, gue bikin lagi di sini nih. Nah, gue udah bikin ilustrasinya teman-teman. Jadi pada saat kita menginisiasi sebuah tree ya, yang mana kita udah bikin konstruktornya nih teman-teman. Nah ini ya, new binary tree, rootnya masih nil, ya kan? Rootnya masih nil. Nah, ini masih nil. Lalu pada saat kita mau push something ke dalam tree, yang mana tree-nya masih kosong, rootnya masih kosong, berarti kan kita akan menginitiate, ya kan? Kita akan memanggil initiate ini kan. Yang mana rootnya, binary tree rootnya akan menjadi sebuah new node, ya. Di mana filenya ya masukin aja filenya initiate-nya berapa gitu kan. Let's say misalkan 10 deh misalkan, ya udah 10 masuk, ya kan. Node 10 masuk nih. Nah, ketika node 10 masuk teman-teman, ya, berarti kita tahu nih selanjutnya ketika kita pengen nge-push something ke dalam tree, kita harus masukin ke address dari left-nya si 10 dan address right-nya dari 10. Gue tulis di sini A sama B. Paham ya? Nah, ini dinamakan sebagai level ordering, teman-teman. Nah, ini ya, jadi dari atas ke bawah gitu ya, itu dinamakan sebagai height, ya, tinggi, sebagai tinggi. Jadi kita melakukan level ordering, teman-teman. Jadi kita ngisi sesuai levelnya. Ini height 0, ini height 1 gitu ya. Nanti ke bawah lagi height 2, height 3 dan seterusnya. Paham ya? Nah, caranya adalah kita bikin queue, teman-teman. Pada saat setiap kali kita nge-insert sebuah node gitu ya ke dalam tree kita kasih tahu, kita masukin ke dalam queue bahwa ketika kita pengen nulis berikutnya, ketika ada push berikutnya gitu ya, push elemen berikutnya, masukin ke dalam antrian. Nanti pada saat ada push masukin ke A sama ke address B gitu. Paham ya? Jadi saat ada event push berikutnya, kita dequeue aja di sini. Oh, berarti kita harus masukin ke address si A gitu kan. Ya, yang mana ini jadi 0 B 000. Ya, paham ya maksudnya ya? Oh, berarti kita mesti nulis di A nih. Ya udah masukin aja, misalkan value-nya 6 misalkan ya, udah 6 gitu. Nah, 6 ini ketika kita masukin sebuah 6 gitu ya. 6 ini kan punya left dan right lagi kan? Ya dong. Oops, sorry. Ya kan? Berarti yang kita lakukan adalah ya udah sama. Exactly sama kelakuannya. 6 ini berarti gue bilang ini C misalkan gitu ya, left-nya gitu. Terus ada right-nya, gue bilang ini D misalkan. Ya udah. Karena ada address baru yang siap untuk dimasukin lagi gitu ya. Ya udah kita masukin ke dalam queue lagi gitu. Sini. Oh, berarti ketika dimasukin gitu ya, ketika kita nge-push angka 6 berarti ada C dan D. Tapi ketika ada event push berikutnya gitu ya, yang kita lakukan kan bukan masukin ke C kan. Ingat ya, level ordering. Kita penuhin dulu height-nya. Ini height 0, height 1, masih ada B nih yang kosong. Ya kan? Kita mesti nge-push, kita mesti masukin dulu value-nya ke B ini. Ya udah tinggal dequeue lagi. Ingat dequeue FIFO, first in first out. Berarti yang pasti keluar adalah si B dulu ya kan. Nah, kita dequeue lagi. Oh, kita tahu nih kalau mau nyimpan angka berikutnya, value berikutnya let's say 8 misalkan gitu ya. Berarti 8 itu harus disimpan di B. Ya, berarti ini 0 0 C D. Ini masih 00 nih ya. Prosedurnya ini masih 00. Ya, tapi ini kita udah masuk 8 di sini gitu kan.
Nah, jangan lupa ketika kita masukin node 8, jangan lupa dia punya left dan right lega kan. Berarti di sini akan ada E gitu ya. Ada E dan ada F. Ya, informasi ini dikemanain? Masukin lagi ke Q gitu. Paham ya? Berarti ini akan jadi CD, E dan F. Ya, maka berikutnya ketika elemen berikutnya di sini ketika kita pengen nge-push value lagi gitu ya. Berarti yang akan dimasukin adalah tinggal baca aja Q-nya gitu kan. First in, first out. Ya udah, depannya yang mana? C kan. Berarti kita akan masukin ke C. Kita akan ganti yang C. Ini disebut sebagai level ordering, teman-teman. Paham ya? Oke, makanya di sini kita perlu sebuah queue nih untuk memaintain di mana kita harus ngisi gitu ya, level mana kita harus ngisi. Paham ya? Nah, berarti setelah kita menginisiasi sebuah node, jangan lupa tadi ya bahwa kita harus ngasih tahu nih ke si queue-nya gitu ya bahwa ada address berikutnya yang harus di-push, ya kan? Berarti bt.q.push kita masukin bt.root.left ya. Terus ada lagi bt.q.push bt.root.right ya. Exactly sama ketika kita mengilustrasikan di sini gitu ya. Jadi kita masukin, terus jangan lupa address kiri kanannya dimasukin ke Q supaya nanti tahu pada saat kita mau masukin elemen berikutnya, oh addressnya yang mana sih gitu ya. Nah, cuman teman-teman lihat, problemnya terletak pada node di sini teman-teman. Masalahnya pada saat kita menginisiasi sebuah node, ya, left dan right-nya nil nih teman-teman. Berarti nanti ininya akan nil gitu ya. Nah ini value-nya akan nil teman-teman. Si A, B, C, D ini akan nil. Nah ketika nil dan ini hanya satu arah gitu ya, si node-nya nggak bisa lanjut ke parent gitu ya, udah hilang informasi informasi address-nya jadi hilang gitu. Makanya di sini kita perlu menginisiasi sebuah new node lagi dengan default value dari tipenya integer misalkan 0. Ya udah, masukin 0. Gitu ya. New node 0. Nah, ketika dimasukin gitu ya, if val sama dengan standarnya gitu ya, karena ini integer berarti 0 gitu ya. Ya udah tinggal return dari sebuah node gitu kan. Yang mana filenya itu adalah 0 udah pastinya gitu. Left-nya adalah nil dan right-nya adalah nil. Ya. Jadi ini kita anggap sebagai empty node gitu. Empty node yang nanti akan diisi oleh value sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ini kosong-kosong juga sebetulnya gitu, nil-nil juga. Cuman kita hanya ingin menyimpan sebuah address di sini. Bang, kayaknya ribet banget harus pakai default value 0 gini. Apakah bisa kita cuma nyimpen root node-nya aja gitu ya, atau parent node-nya aja gitu ya. Nanti left right-nya diisi di parent node-nya gitu ya. Bisa. Cuman visualisasinya akan jauh lebih rumit gitu ya. Algoritmanya akan jauh lebih rumit untuk bisa teman-teman terima gitu ya. Oke, nah menurut gua ini yang lebih make sense buat gua sharing ke teman-teman gitu ya. Jadi ingat, supaya ininya nggak nil ya, address berikutnya nggak nil, ya udah kita booking dulu pakai nilai default 0 gitu ya. Jadi bukan CD tapi di sini ada 0 gitu ya, di sini ada 0, di sini ada 0, di sini ada 0. Yang mana address dari 0 ini disimpan ke queue ini. Ya, paham ya? Oke, kita udah bisa initiate. Nah, sekarang kita terusin si bagian push-nya nih teman-teman. Ya udah, sederhana ya push-nya juga gitu ya. Ya udah, tinggal kita ambil dulu si address-nya ya kan. Berarti gue bilang apa ya, next node deh, misalkan next node sama dengan bt.q.pop ya. Berarti kita pengen ngambil di address mana sih yang gue perlu isi gitu kan. Kita dapat nih next node. Oke, address-nya udah dapat. Ya udah, tinggal kita inisiasi baru gitu ya. Ya udah, tinggal value dari next node ya itu sama dengan value dari new node. Masukin si filenya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jangan lupa teman-teman, kita udah masukin value baru gitu ya. Yang tadi awalnya 0, kita udah masukin value sebenarnya pada saat kita udah push gitu ya. Nah, ingat teman-teman di ilustrasi di atas, setelah masukin value sesuatu gitu ya ke dalam tree kita gitu ya. Let's say ini 0 kita ubah jadi 8 gitu ya. Tadi kan gitu ceritanya ya. Jangan lupa 8 ini pasti punya left dan right lagi kan? Ya dong. Left-nya jadi 0 gitu kan ya ininya. Jadi false node gitu ya, jadi fake node. Oke, ini juga punya kanan. Nah, di sini 0 ya. Jadi gini kan. Jangan lupa ini juga harus di queue ulang kan?
Ya, next node-nya tadi 8 masuk ini punya left right baru kan, dan harus dimasukin ke queue baru kan, ke queue yang ada di struct tree-nya kan. Ya udah kita masukin lagi teman-teman. Berarti bt.queue.push ya. Si next node dot left ya kan, bt.queue.push next node right ya. Paham ya? Nah, kalau teman-teman lihat ini patternnya sama nih. Jadi kita nge-push ke dalam queue gitu ya dengan parameter node gitu ya. Ingat. Nah, ini nih, ini dua ini dengan ini dua ini. Ya sama ya. Ingat, don't repeat yourself. Nah, teman-teman bisa pisahin jadi sebuah functions baru atau method baru gitu ya. Misalkan func bt binary tree misalkan queue next misalkan. Parameter sebuah node kita masukin aja berarti bt.queue.push gitu ya. N.left terus sama bt.queue.push n.right. Oke, ini kita ganti teman-teman implementasinya ya. Jadi kita pakai metodenya aja bt.queueNext bt.root gitu yang ini. Nah, untuk yang ini berarti kita ganti jadi next node ya. bt.queueNext untuk next node. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita udah bisa masukin ya. Kita coba traverse teman-teman. Oke, apakah sesuai keinginan kita gitu ya. Misalkan bt binary tree traverse. Ya, udah tinggal panggil aja ya bt root.traverse. Nah, ini traverse ini kan metode dari si node-nya ya kan, dimana kita bisa traversing each node dari node root gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Kita tinggal panggil ulang aja dari root ya kan. Nah, ini bt.root.traverse. Oke. Nah, sekarang gue coba simulasikan teman-teman apa yang pengen gue buat. Gue coba bikin dulu ya tree-nya ya, bentar ya. Nah, ini adalah tree yang pengen gue coba buat ya di menggunakan data struktur yang udah kita buat di atas ya, menggunakan tree ini. Oke. Kita coba implementasi langsung ya. Jadi T gitu ya, new tree, new binary tree maksud gue. T.push, ingat karena kita melakukan level ordering berarti kan 10 2, 5, 3, 4 ya, 10, 2, 5, 3, 4 berarti kita masukin 10 gitu ya, T push 2, terus T push 5, terus T push 3, terus T push 4. Oke, nah 0 ini nggak kita masukin karena ini adalah fake value ya, kita cuma pengen nyimpen address-nya aja ya kan. Oke, nah sekarang kalau kita melakukan t.traverse, oke, run titik, ini ada sedikit error ya, cannot use new queue. Oke, berarti harusnya di sini, nah ini bukan queue ya, tapi ini adalah address dari queue yang kita buat. Oke, ini kita jalanin. Oke, nah lihat muncul semua. Bang nih pusing banget kok ada 0-0-nya gitu ya. Nah, kenapa di sini ada 0-nya teman-teman? Karena 0-nya kita masih anggap itu sebagai value teman-teman di functions node traverse ini. Ya, harusnya kita tambahin di sini teman-teman. If n.val sama dengan 0 karena ini sebagai fake value gitu ya. Kita anggap 0 ini sebenarnya nggak ada, kita cuma pengen nyimpen address-nya aja gitu ya. Jadi tinggal return gitu. Oke, nah sekarang kita lihat apakah benar atau enggak nih hasil push-nya ya. Nah, lihat 10 2 3 4 5. Ada ya semua ya. 10 2 3 4 5. Nah, by the way, Bang, ini kenapa kok print-nya enggak level ordering? Ya, betul. Kalau kita lihat traverse ini, nah ini, traverse ini dia menggunakan algoritma DFS, Depth First Search. Yaitu lebih spesifiknya menggunakan pre-order. Jadi dia akan ke kiri dulu, ya, ke kiri dulu, setelah itu ke kanan, baru ke atas. Oke, gue ulangi ya, ke kiri dulu, terus ke kanan, ke atas. Berarti kalau kita lihat node di sini gitu ya, dia akan kiri dulu nih 10, 2, 3, 4 ya. Terus ke kanan baru ke 5. Jadi 10, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Nah, terus gimana Bang kalau gua pengen traverse-nya juga menggunakan level ordering juga gitu ya. Ya udah lakukan hal yang sama gitu ya. Ya menggunakan logic yang sama, persis sama. Jadi root-nya dulu, terus root ada 2 address ya kan, yang mana kita masukin aja ke queue juga gitu ya, untuk nanti di print berikutnya. Gunakan logic yang sama untuk ketika kita masukin something ke dalam tree. Ya udah, pakai aja itu gitu ya. Func
binary tree gitu ya, binary tree kita bikin namanya level order traverse misalkan. Oke, ya udah kita copy dulu root sama dengan bt root gitu ya. Terus kita bikin queue-nya teman-teman. New queue dari address node capacity-nya 100 saja ya. Biar gampang ya, biar mudah gitu. Nah, terus queue-nya kita push dulu node pertama yaitu root. Jelas lah ya, root yang harus di print dulu ya kan? Ya dong. Nah, selama queue.length-nya itu tidak 0, artinya queue-nya masih ada, berarti masih ada yang harus di print ya kan? Ya dong, ya kan? Berarti from println dari elemennya nih, elemen yang kita maksud itu adalah dalam queue-nya kan, bener gak? Elemen yang mau kita print, ya elemen level yang pengen kita print itu kan ada di dalam queue-nya. Makanya rootnya pertama kali kita masukin karena kita pengen ngeprint rootnya ya kan. Berarti kita ambil dulu nih elemen gitu ya, sama dengan queue.pop. Ya, ini pop ini kan mereturn hasil popnya ya kan. Hasil popnya berarti kalau di queue berarti first in-nya kan, first in first out kan. Berarti out-nya adalah sebuah node. Oke, elemen ini adalah yang pengen kita print duluan ya kan. Berarti from println gitu ya, println elemen dot val. Ya, kita udah bisa print valnya. Jangan lupa kita udah ngeprint node. Node itu kan punya left dan right yang harus di print lagi ya kan. Berarti left dan right-nya di push lagi ke queue. Ya, asalkan ingat, asalkan left dan right-nya itu pertama nggak nil gitu ya. Yang kedua jangan lupa kita pakai sistem default value kan, jangan 0 nilainya ya kan. Paham ya? Jadi ketika n yang nggak nil gitu ya, left-nya nggak nil dan left-nya punya nilai, kita push si node left-nya. Begitu juga dengan right, ketika right-nya nggak nil dan right-nya value-nya nggak 0, bukan fake value, kita masukin juga ke dalam queue untuk nanti di print berikutnya. Ya dong, berarti if ya, elemen dot left enggak sama dengan nil ya, dan elemen dot left dot val-nya enggak sama dengan 0 ya, kita push berarti queue dot push elemen dot left. Paham ya? Begitu pula yang kanan, berarti if elemen dot right tidak sama dengan nil dan elemen right dot val-nya enggak 0 gitu ya, berarti kita push, kita queue dot push l dot right. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita coba ini teman-teman. Instead of panggil traverse, kita pakai level order traverse. Berarti harusnya ya hasil printnya sama seperti ini, 10, 2, 5, 3, 4. Kita coba cek. Go run titik. Lihat, 10, 2, 5, 3, 4. 10, 2, 5, 3, 4. Sama ya. Ya, jadi logiknya tetap sama teman-teman. Logiknya tetap seperti itu. Jadi kita masukin node, address berikutnya kita masukin ke queue. Masukin node lagi, address berikutnya, misalkan kita masukin 2 gitu ya, address berikutnya si 3, 4 ini masukin ke queue. Oke? Paham ya? Again gue mentions di sini kita pakai sistem default value. Sebenarnya ini nggak mesti bikin default value ya, kita bisa nge-push si node yang baru dimasukin sebenarnya bisa. Cuman akan lebih ribet pada saat ngecek validasinya gitu ya. Makanya gue pakai default value aja supaya teman-teman at least ngerti dulu cara kerja si tree itu seperti apa. By level ordering ya, namanya level order. Jadi kita ngisi berdasarkan levelnya dulu. Nih height 0, height ke 1, height ke 2 kita masukin. Oke, ini tentang binary tree.